selamat pagi Bu. Pagi, Baik, ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Bu Jessie. Ibu Jessie ya. Ya, Usia Ibu 27. 27 tahun ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Lila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi ini adalah kunjungan saya pasca melahirkan. Iya, kemudian pasca melahirkan ya. Baik, kalau boleh tahu melahirkannya berapa hari yang lalu ya Bu? Hampir 2 minggu yang lalu. Baik, jadi di sini pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan wawasan lebih lanjut terkait dengan nutrisi untuk ibu pasca melahirkan atau ibu yang setelah melahirkan. Nah, tujuan dari konseling ini sendiri adalah untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang mungkin dipicu oleh kekurangan nutrisi dalam tubuh. Begitu ya Bu ya. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu apakah Ibu sendiri sudah pernah mencari tahu terkait dengan kebutuhan nutrisi pada ibu pasca melahirkan? Belum sih, saya kurang tahu. Baik, kalau begitu saya jelaskan lebih lanjut ya terkait nutrisi pada ibu pasca melahirkan. Baik. Nah, jadi nutrisi ini Bu, nutrisi ini nanti kaitannya dengan pola makan ibu sehari-hari ya, angka kecukupan gizi, angka kebutuhan gizi itu harus tercukupi karena ketika pasca melahirkan itu ibu kan barusan melahirkan dedek bayinya sehingga ada pengembalian bentuk uterus atau rahim dari bentuk hamil ke bentuk setelah melahirkan. Jadi ibaratnya rahim itu mengecil dan selain itu juga terjadi proses-proses pengembalian bentuk tubuh dari hamil menuju ke tidak hamil lagi. Itu kan membutuhkan nutrisi juga Ibu, sehingga kebutuhan nutrisi dan gizi seimbang itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan manfaat nutrisi bagi ibu postpartum, di mana manfaatnya sendiri yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi baik ibu maupun bayinya, di mana kebutuhan nutrisi ini harus kompleks Ibu. Ada makronutrien dan juga mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Jadi kebutuhan nutrisi ini adalah komponen yang sangat penting untuk pertumbuhan dedek bayinya. Karena kan bayi ibu baru lahir ya, jadi masih dalam proses pertumbuhan. Jadi harus benar-benar pola makannya diperhatikan. Ini bayinya ASI eksklusif ya Bu ya? Ya, ASI eksklusif. Kalau bisa bayinya jangan sampai diberi makan dan minum apapun termasuk itu air putih. Jadi udah kasih ASI aja. Jadi untuk nutrisinya nanti ikutnya ke ibu. Ibu harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung zat besi, itu nanti untuk mencegah anemia. Lalu juga mengkonsumsi makanan-makanan kaya protein seperti tahu, tempe, telur seperti itu. Nah, untuk manfaat yang ketiga itu yaitu untuk mencegah anemia malnutrisi pada ibu postpartum. Jadi anemia ini nanti kaitannya dengan zat besi ya Bu, khususnya di Indonesia banyak sekali kasus anemia defisiensi zat besi. Jadi pada kasus ibu itu kekurangan zat besi. Karena kenapa ketika kekurangan zat besi itu bisa memicu anemia? Karena memang zat besi itu bisa membantu pembentukan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga zat besi itu harus benar-benar terpenuhi. Zat besi ada di mana sih Bu? Jadi ada di sayur-sayuran hijau, buah-buahan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menu seimbang untuk ibu postpartum, di mana menu seimbang itu terdiri dari makanan yang mengandung lemak dan mengandung komponen-komponen yang lain. Jadi komponen utama yang dibutuhkan oleh tubuh yang pertama Ibu ada karbo atau karbohidrat. Di mana karbohidrat ini kita bisa peroleh dari makanan pokok kita sehari-hari. Yang pertama ada nasi, yang kedua bisa juga sagu, yang ketiga singkong, yang seperti itu ubi-ubian, itu juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, komponen nutrien yang kedua yang penting yaitu lemak. Di mana lemak ini fungsinya adalah sebagai
cadangan makanan tubuh dan juga membantu proses metabolisme tubuh begitu Ibu. Dimana lemak ini bisa kita jumpai di hampir semua makanan ya, hampir semua makanan itu mengandung lemak, hanya saja biasanya lemak ini ada di dalam makanan-makanan yang digoreng yang berminyak seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada protein. Dimana protein ini kandungan ada dua macam Ibu. Yang pertama ada protein nabati, yang mana protein ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kita bisa mendapatkannya dari buah-buahan dan sayur seperti itu. Dan ada juga protein yang dari hewan Bu. Dari hewan ini kita bisa dapatkannya dari telur, daging seperti itu. Yang nabati kita bisa mendapatkannya dari tahu, tempe, itu kan asalnya dari kedelai, kacang-kacangan, itu kayak protein. Dimana protein ini fungsinya apa sih? Protein ini berfungsi untuk zat pembangun tubuh. Jadi kalau ada sel-sel tubuh Ibu yang rusak, protein inilah yang berperan penting untuk pembentukan sel-sel baru, sehingga sel yang rusak tadi itu diganti dengan sel-sel yang baru seperti itu. Nah, komponen berikutnya setelah protein yang penting dimana dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu ada vitamin atau vitamin. Dimana vitamin ini vitamin utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita ada vitamin A, D, E, dan K. Dan juga ada vitamin B, terus B1, B2 seperti itu lengkapnya. Jadi untuk vitamin Ibu tidak perlu bingung harus makan apa ya supaya tinggi vitaminnya. Ibu mengkonsumsi buah dan sayur itu insya Allah udah kaya akan vitamin dan mineral. Nah, nanti Ibu kan juga akan dikasih dengan tablet penambah vitaminnya untuk mendongkrak kebutuhan vitamin di dalam tubuh, suplemen tambahan. Nah, untuk unsur yang kelima yaitu ada mineral. Nah, mineral ini kaitannya dengan cairan tubuh atau fluida tubuh. Dimana di sini Ibu harus mengkonsumsi air dengan cukup. Jadi kalau boleh tahu Ibu biasanya minum satu hari berapa gelas? 8 gelas ya. Baik. Jadi kebutuhan mineral dalam tubuh kita atau kebutuhan cairan tubuh itu per harinya minimal kita minum 2 liter. 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Jadi untuk konsumsi air mineral saya rasa tidak ada masalah ya Bu ya. Tetap dipertahankan untuk mengkonsumsi air minum, kalau bisa ditambah lagi karena kan sekarang Ibu menyusui ya. Jadi kebutuhan cairannya bukan hanya Ibu saja namun ada juga adiknya begitu. Nah, baik Ibu ikut tadi, jadi untuk kedepannya Ibu bisa memperhatikannya pola makannya. Ibu biasa makan berapa kali dalam sehari? 3 kali sehari ya. Untuk porsinya bagaimana Ibu? Ya, sesuai porsi Ya, sesuai porsi ya. Jadi nggak ada gangguan seperti kehilangan nafsu makan. Ya. Jadi setiap makan habis terus ya Bu ya. Baik, kalau gitu dipertahankan ya Bu, kalau bisa porsinya ditambah karena Ibu kan sedang menyusui. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu Bu. Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih. Ya baik, kalau boleh saya evaluasi ya Bu. Jadi tadi komponennya yang penting itu ada apa aja ya Bu ya? Karbohidrat, Ya. lemak, protein, vitamin, dan mineral. Baik, betul sekali Bu. Baik, kalau begitu saya rasa Ibu sudah mengerti ya terkait dengan kebutuhan nutrisi Ibu pasca postpartum. Dimana di sini poin pentingnya adalah kita harus menambahkan porsi makan kita, porsi kebutuhan cairan kita, asupan gizi dan nutrisi kita. Karena apa? Di sini bukan hanya Ibu saja, tapi Ibu sudah menyusui. Jadi sehingga kebutuhan nutrisi Ibu terpenuhi, kebutuhan bibit bayinya juga terpenuhi untuk mendukung dan mensupport proses pertumbuhan bayinya. Begitu ya Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya ya Bu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada keluhan, Ibu bisa datang kembali seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu. Selamat pagi.